Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akad. Nah, salah satu kajiannya di sini tasarruf, janji, dan akad. Kita akan melihat perbedaan dari ketiganya. Nah, di sini kita lihat bahwa tasarruf itu setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya sendiri yang melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum syara. Sedangkan pembagian tasarruf ini ada dua, yaitu yang pertama tasarruf qauli atau ucapan dan tasarruf fi'li atau perbuatan. Di sini tasarruf qauli yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Contoh kasusnya di sini ada bai, ijarah, syirkah, wakaf, dan wasiat. Sedangkan tasarruf fi'li atau perbuatan yaitu perbuatan dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum di sini. Contoh kasusnya yaitu memanfaatkan yang mubah, gasab, dan serah terima jual beli. Nah, kita lihat bahwa tasarruf qauli ini berbentuk akad. Yang pertama, tasarruf akdi yaitu setiap ucapan yang lahir dari dua pihak. Contoh kasusnya seperti kesepakatan pada jual beli. Di sini adanya ijab kabul ya antara pembeli dan penjual dan adanya ijab dan juga pada kasus ijarah dan syirkah. Nah, yang kedua yaitu tasarruf yang bukan berbentuk akad. Di sini disebut juga dengan tasarruf ghair akdi, yaitu setiap ucapan yang dari satu pihak. Contoh kasusnya atau dalam hal ini yang berkaitan dengan tasarruf ghair akdi yaitu wakaf, jualah, ibrah, wasiat, tuntutan dan ikrar atau pengakuan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat tasarruf qauli atau ghairul akdi yaitu suatu ucapan yang berisi keinginan sendiri untuk menghentikan atau meneruskan atau menggugurkannya seperti wakaf, jualah, ibrah, dan wasiat. Nah, di sini kita lihat bahwa tasarruf qauli itu suatu ucapan yang berisi informatif serta seperti tuntutan, pengakuan, dan penolakan atau pengingkaran. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita lihat bahwa adanya perbedaan makna dalam akad. Yang pertama makna khusus, maksudnya bukan perbedaan, maksudnya ada akad dalam makna khusus yaitu ijab kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad dan diharuskannya ada kesesuaian dua keinginan antara ijab dan kabul. Nah, makna ini dipilih oleh mazhab Hanafi secara mutlak dan selama tidak ada dalil yang memungkinkannya untuk merubah makna lain, maka makna ini menjadi baku. Sedangkan akad menurut makna umum yaitu setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkannya atau mengubahnya atau mengakhirinya baik dari satu pihak atau dari dua pihak. Nah, istilah akad ini sinonim dengan kata kewajiban atau iltizam. Sedangkan makna umum ini banyak digunakan oleh ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kalau tadi makna khusus oleh mazhab Hanafi. Nah, kalau akad secara makna umum yaitu oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Oke, next kita ke slide berikutnya bahwa tasarruf itu ada dua seperti yang kita lihat tadi, ada qauli dan fi'li. Nah, kita lihat lagi pembagiannya nih. Tasarruf qauli atau perkataan itu terbagi dua. Ada yang kategorinya akad, ada yang kategorinya bukan akad. Di sini yang kategori bukan akad yaitu contohnya atau yang termasuk di dalamnya yaitu informasi dan keinginan dari satu pihak. Nah, tasarruf lebih umum dari iltizam dalam arti akad di sini. Iltizam sedangkan lebih umum dari akad dalam arti khusus. Nah, setiap akad bagian dari tasarruf akan tetapi tidak semua tasarruf adalah akad. Nah, ini kesimpulan dari materi tentang tasarruf ini. Kita lihat lagi
substansi dari janji. Tadi kan tentang tasarruf kita tinggalkan. Nah, sekarang substansi janji secara istilah terkadang dipandang memiliki maksud yang sama dengan istilah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian dipandang sama dengan kontrak. Secara tertulis ya biasanya ya, akan tetapi ini berbeda antara janji dengan perjanjian. Nah, dalam kontrak sendiri atau terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain biasanya. Jadi menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian serta hak dan kewajiban atas masing-masing pihak. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun muadah adalah janji kedua belah pihak yang saling berjanji di sini untuk melaksanakan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, perbedaan antara janji dengan akad. Kita lihat bahwa kalau akad itu melahirkan iltizam atau kewajiban pada saat transaksi berlangsung, bukan pada masa yang akan datang. Ini seperti kita ketahui bahwa para ulama fikih sepakat untuk menunaikan kewajiban telah disepakati oleh kedua belah pihak, hukumnya itu wajib. Nah, tidak diperkenankan bagi salah satu pihak untuk membatalkannya akad ini. Akan tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Sedangkan janji itu adalah informasi yang melahirkan kebaikan atau kewajiban pada waktu yang akan datang. Kita lihat di sini bahwa para ulama fikih juga sepakat bahwa menunaikan janji itu sangat dianjurkan atau sunnah dan sebagian dari akhlakul karimah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam wajib atau tidaknya menunaikan janji tersebut. Nah, perbedaan tersebut dilihat nih dalam tabel yang berikut ini. Pada slide berikutnya kita lihat bahwa hukum janji menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak wajib dan tidak wajib bagi yang berjanji untuk menunaikan apa yang dijanjikan. Ini ya. Dan kalau menurut Al-Hanafiyah, menunaikan janji selama lazimnya mengingat ketika disertai dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya untuk tidak mengingkarinya terhadap objek yang dijanjikan. Sedangkan yang masyhur menurut Imam Malik bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila janji itu dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji tersebut. Jadi kita simpulkan bahwa sebagian ulama diantaranya Ibnu Syubrumah, Ishaq ibn Rohawi, dan Al-Hasan Al-Basri, dan salah satu pendapat qaul dalam artian di sini mazhab Maliki menyatakan bahwa janji adalah mengikat secara hukum. Pendapat ini kenapa ini kan karena berdasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Sof ayat 2-3. Kita lihat di sini ada pilar-pilar dan unsur-unsur dalam akad. Yang pertama rukun akad, nah yang kedua syarat sigot, yang ketiga syarat pelaku akad, yang keempat syarat objek akad, yang kelima akibat hukum akad dan pembagiannya. Baik, kita akan lihat satu-satu. Di sini kita lihat definisi rukunnya dulu nih. Rukun menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi esensi dari satu akad, sekalipun bukan dari satu kesatuan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan menjadi esensi dari satu akad dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi harus ada gitu rukun dalam akad. Kita lihat dalam rukun akad itu terdiri dari 3, adanya sigot, pelaku akad, dan objek akad. Sigot ini adalah hal penting dalam akad. Oleh karena itu, para ulama fikih senantiasa menempatkan pentingnya sigot dalam setiap transaksi untuk menunjukkan adanya keinginan kedua pihak yang melakukan akad. Di sini kita lihat sigot itu ada
terdiri dari unsur-unsur penting, yaitu adanya ijab dan qabul. Ini yang paling penting. Nah, di sini adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, adanya persetujuan di antara kedua belah pihak dalam satu transaksi. Nah, sigot ini terkadang hanya terdiri dari ijab saja. Pada sebagian akad tidak tergantung atau tidak memerlukan qabul pada pihak kedua dalam arti akad secara umum tadi, kembali lagi ya. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa ijab itu ungkapan yang muncul pertama kali dari kedua pihak dan qabul ungkapan dari pihak lain menunjukkan ridhonya dia gitu kan. Jadi ada, kalau dalam ilmu komunikasi kan ada feedbacknya gitu kan, ada kita memberikan pesan, ada feedback dari pesan tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijab itu ungkapan dari seseorang yang memiliki benda, baik itu ungkapan itu muncul sebagai permulaan atau yang kedua. Sedangkan qabul, ungkapan yang muncul dari seseorang yang melahirkan perpindahan kepemilikan, walaupun ungkapan itu muncul sebagai permulaan. Di sini kita lihat bahwa ijab qabul dalam transaksi ekonomi. Nah, kita lihat dari pelaku akad di sini. Pelaku akad itu ada ahliyatul wujub, yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Nah, yang kedua ahliyatul ada, yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat. Jadi secara khusus pelaku kontrak disyariatkan harus orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang akil, baligh, berakal sehat, dewasa, atau cakap hukum. Nah, mengenai batasan umur ini sepenuhnya menurut uruf atau adat yang berlaku biasanya. Nah, kita lihat di sini objek-objek akad. Syarat objek akad itu tidak sembarangan, dia ada syaratnya, bukan objek akad itu ada syaratnya. Yang pertama barangnya legal atau masyru'. Dia harus bukan barang yang memang terlarang gitu kan. Kalau misalnya yang kedua itu barang bisa diserah terimakan, jadi nggak goib gitu kan. Yang ketiga barang dapat diketahui oleh pelaku akad, jadi diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, yang keempat barang akad harus ada pada saat. Tujuan dari akad tersebut adalah salah satu hal yang penting dalam kontrak. Jadi maudu akad itu salah satu hal yang penting dalam kontrak. Yang dimaksud dengan maudu akad ini bahwa tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan sesuai dengan dasar yang dilakukan ketika akad berlangsung. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan antara akad dengan tasarruf dan janji. Adapun ini referensi atau daftar pusaka yang kami lakukan, mungkin hanya segelintir dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang akad yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan perkuliahan ekonomi syariah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.